Sugeng enjing sedanten, dinten iki ayo sareng-sareng belajar basa Jawa bab maca nyaring lan nyeritakake maneh isine teks. Nah, pasti wis padha ngerti kan maca nyaring iku apa? Maca teks deskripsi kanthi teknik maca nyaring. Membaca teks deskripsi dengan teknik membaca keras atau membaca dengan tepat. Maca nyaring yaiku kegiatan maca kang ditindakake kanthi swara banter ing ngarep wong akeh. Jadi membaca nyaring itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara atau dengan suara yang keras di depan banyak orang. Gunane maca nyaring yaiku dening pawongan kanggo ngandharake gagasan tartamtu tumrap wong liya secara maca teks kang ana. Nah, iki ana ciri-cirine. Jadi, gunanya membaca nyaring itu apa sih? Gunanya itu biar orang-orang paham tentang apa yang kita bacakan. Ciri-cirine ana 4, yaiku suarane banter. Suara banter ya napa, Miss? Swara banter iku banter ing kene dudu ateges bengok-bengok. Jadi, suara banter atau suara keras itu merupakan bukan termasuk suara teriak-teriak. Nah, di sini yang dimaksud suara banter itu suara yang jelas. Intonasi pas. Jadi, intonasi pas ini artinya sesuai dengan apa maknanya, apa artinya. Gitu. Nomor 3, nggatekake tanda waca. Nah, bisa melihat tanda baca atau tanda seru, tanda koma, tanda titik, dan tanda tanya. Semisal kalau tanda tanya, pertanyaannya gimana? Yek nopo kabarmu? Nah, nggatekake tanda waca. Jadi berbeda antara nada dengan tanda seru atau nada dengan tanda tanya. Berbeda. Nomor 4, diwaca lancar supaya gampang ditangkep dening penyimak. Jadi ciri-cirinya juga dibaca secara lancar agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Teknik-teknik maca nyaring ana 4, yaiku nyaringno swaramu kanthi banter lan cetha. Jadi di sini keraskan suaramu, lantangkan suaramu secara jelas dan tegas. Ekspresi lan condok klawan isi teks kang diwaca. Jadi makna poin yang kedua yaitu ekspresi. Jadi semisal cerita kalian gembira, ekspresi apa yang kalian lakukan? Harus tersenyum. Nah, harus gembira, harus ceria. Kalau semisal ceritanya sedih, ekspresi apa yang akan kalian lakukan? Iya, pinter. Ekspresi sedih, ekspresi murung. Jadi, teknik maca nyaring nomor 2, ekspresi lan condok klawan isi teks kang diwaca. Jadi, harus sesuai dengan isi teks yang dibaca. Kepercayaan awake dhewe. Kita harus percaya diri. Karena jika kita tidak percaya diri, maka apa yang terjadi? Iya, pinter. Maka apa yang kita sampaikan tidak bisa dipahami
atau tidak bisa diterima oleh pendengar. Nomor 4, berkonsentrasi, fokus. Berkonsentrasi, jika kita tidak melakukannya, apa yang terjadi? Iya, kita tidak akan fokus atau tidak akan bagus membacanya. Karena apa? Kita tidak berkonsentrasi. Semisal kita membaca teks tentang Candi Prambanan. Kita membaca tentang Candi Prambanan, tapi fokus kita ke makanan. Gak mungkin kan? Nah, itu kita harus fokus dan kita harus bisa berkonsentrasi. Nah, iki ono salah sijine contoh maca nyaring teks deskripsi. Dadar gulung. Dadar gulung iku salah sijine panganan tradisional saking Jawa. Titik. Nah, di sini terdapat tanda titik. Berarti apa? Berhenti sejenak. Dadar gulung iku salah sijine panganan tradisional saking Jawa. Biasane dadar gulung iki gampang ditemokake panggone bakul-bakul jajan pasar. Nah, di sini ada koma. Berarti apa? Jeda. Kita tarik nafas lagi. Bakul-bakul jajan pasar. Rasane legi amarga jerone digawe saka klapa karo gula Jawa. Jenenge dadar gulung amarga digawe saka tepung beras sing warnane ijo, biasane nganggo suji, bar kuwi ditumpuk alus dadi adonan. Titik. Kita harus bisa mengambil intonasi kata atau intonasi membaca kita. Kalau ada titik berarti berhenti, kalau ada koma berarti berhenti sejenak. Sawise dadi adonan, dialuske koyok lenjeran, terus digulung-gulung karo diwehi isi klapa parut lan dicampur gula Jawa. Mangkane jenenge dadar gulung. Carane nggawe dadar gulung kuwi gampang banget. Sing pertama, kudu nggawe isiane. Jadi yang pertama adalah caranya kita harus membuat isiannya dulu. Carane panaske banyu secukupe, banjur diwenehi gula Jawa lan uyah secukupe. Jadi cara yang pertama yaitu panaskan air secukupnya, lalu diberi gula Jawa dan garam secukupnya. Dimasak kanthi meleleh. Dimasak kanthi meleleh berarti campuran antara gula Jawa dan garam serta air itu diaduk sampai menjadi tercampur, menjadi rata. Sawise meleleh, banjur diwenehi parutan klapa secukupe. Nah, setelah adonan itu tadi sudah meleleh, baru dikasih parutan kelapa secukupnya sesuai dengan selera kita. Kaping loro, gawe adonan dadar gulung. Carane yaiku campuraken terigu, santen, pasta pandan, lan banyu. Banjur dicampuraken sakabehane kanggo mixer. Nah, sawise adonan dadi, banjur dimasak teng teflon. Jadi setelah isinya selesai, selanjutnya yaitu caranya membuat luarannya atau membuat kulitnya dengan cara campurkan terigu, santan, pasta pandan, dan air. Ketiga bahan itu dicampur menjadi satu. Setelah tercampur semuanya itu dicampur menggunakan mixer
Setelah semuanya sudah tercampur dan sudah menjadi adonan, lalu dimasak dengan menggunakan teflon. Paham? Oke. Nyeritakake maneh isine teks deskripsi. Kabeh wis padha ngerti ya? Ya apa carane cerita isine teks deskripsi? Nyeritakake maneh isine teks deskripsi. Cerita iku mujudake tuturan, maparake kepriye dumadining sawijining babagan utawa kedadean. Sing perlu digatekno nalika marang wong liya, yaiku anggone cerita kudu nek kene ana 5 poin. Jadi, yang perlu kita perhatikan terhadap orang lain tentang cerita tersebut itu harus nomor 1, migunakake swara kang bener, banter lan cetha. Jadi, cerita ini harus menggunakan suara yang benar. Benar ini berarti intonasinya benar, banter lan cetha berarti jelas. Nomor 2, suarane aja monoton, gatekno nada lan wirama. Kita harus bisa Bisa berintonasi atau tidak monoton. Semisal ceritanya gini, ada sebuah ruangan yang bertempat tinggal. Nah, itu merupakan contoh cerita yang monoton. Banyak orang yang tidak suka dan tidak memperhatikan. Karena apa? Karena suaranya monoton. Nomor 3, bahasane prasaja wae. Bakune bisa komunikatif utawa gampang dimangerteni. Nah, sakwise nggatekno nada lan wirama, kita harus komunikatif agar cerita kita gampang dipahami oleh pendengar. Nomor 4, sakliyane komunikatif, kudune diimbangi kanthi gaya ekspresif. Setelah kita berkomunikatif atau kita menjelaskan tentang bahasa kita sendiri, menggunakan bahasa kita sendiri, kita harus mempunyai gaya ekspresif. Tidak mungkin dong kalau kita membaca hanya dengan tangan yang tegap atau kaku. Pastinya tidak dong. Itu merupakan tidak mencerminkan pembaca teks deskripsi yang baik dan benar. Jadi kita harus mempunyai gaya ekspresif seperti kalau marah itu menggenggam atau mengepal tangan secara erat. Lalu semisal ceritanya gembira, kita harus ceria, kita harus tersenyum. Nah, seperti itu. Nomor 5, samangsa diperlakuke bisa uga kanthi ngajak dialog kelawan pemirsane. Jadi, di sini teks deskripsi juga mengajak lawan bicara untuk Untuk berbicara juga. Misal kita menanyakan, bagaimana? Sudah jelas ibu-ibu? Atau bagaimana bapak-bapak? Sudah dimengerti? Nah, dialog kelawan pamirsane. Cukup semanten teks deskripsi lan maca nyaring. Mugi-mugi mawon saged dipahami lan dimangerteni. Oke, matur nuwun.